Di sebuah desa yang bernama Alas Geni, ada sebuah keluarga yang beranggotakan ibu dan 2 orang anak. Mereka hidup berkecukupan karena memiliki usaha warung makan yang hanya bisa untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Keluarganya terlilit hutang yang ditinggalkan oleh sang ayah yang sudah meninggal dan perasaan kurang puas terhadap hasil yang didapatkannya saat ini. Sehingga ibu memilih jalan yang sesat. Di suatu pagi yang cerah, ibu membuka warung makan yang seperti biasa. Banyak pembeli berdatangan untuk membeli sarapan. Alhamdulillah ya nak, warung kita ramai seperti biasanya. Iya ya Bu, dari tadi banyak yang berdatangan. Alhamdulillah ya Bu, kalau kayak gini terus uang kita makin banyak. Iya nak, semoga kedepannya juga ramai ya pembelinya. Amin. Oke Mbak, makan nge. Barengan ya. Wah, yuk iki barengan. Yuk titip. Tidak terasa 3 minggu telah berlalu. Semakin hari, warung ibu semakin sepi pengunjung. Dikarenakan sebelah warung ibu ada pesaing baru. Ibu, kok warung kita makin lama makin sepi ya? Iya sabar ya nak, soalnya di sebelah ada warung baru yang jualannya sama kayak kita. Tapi kan Bu, warung kita kan lebih banyak pilihan dan lebih murah lagi. Udah nggak apa-apa, mungkin belum rezeki kita aja. Bu, tumbas Bu. Iya, monggo Bu, dipilih niki menunya banyak, enak juga, masih anget. Si penting harganya lebih murah daripada sebelah. Wes yuk, nggak boleh gitu. Kita jualan yo baru toh di sini. Pokoknya kita jualan harus adil dan jujur tanpa menjatuhkan orang lain. Kan rezeki sampun diatur Gusti Allah. Iya deh, iyo. Ibu berjalan ke dapur dan bergumam. Duh, nek ngene terus warungku aku iso rugi. Kepiye carane men warungku ki rame pembeline yo? Aku wedi nek siji-sijine penghasilan keluargaku ilang mergo aku saingan karo tonggoku dhewe. Wis lah, sesuk tak pikirin meneh. Keesokan harinya, ibu sedang menyapu depan warung, tetapi dengan tatapan yang kosong. Loh, esuk-esuk wis ndomblok ki piye to, Bu? Iki lho Mbak, warungku ki kok sangsaya suwe sangsaya sepi yo. Loh kok iso Mbak, biasanya rame. Apa gara-gara warung sebelahku yo? Apa iya yo Mbak, mergo warung sebelahku buka warungku ki dadi sepi. Alah sepele kowe Mbak, garing nganggo pesugihan nyasih, warungmu rame meneh. Sik tenan Mbak, cara kuwi ki iso marai warungku sangsaya rame. Oh, jajal ae. Wingi kancaku berhasil lho, Mbak. Oh, tapi ki aku ki ora ngerti carane Mbak, kepiye. Sesuk tak kancani teng desa sebelah yo. Oh, ya Mbak, siap. Sesuk tak tunggu ya. Nggih, Mbak. Ya wis ya. Ya, hati-hati. Keesokan harinya, Bu Yanti datang ke rumah untuk mengajak ibu pergi ke desa sebelah untuk menemui Nyi Asih. Mbak, aku wis ngarep iki. Wah, ya Mbak. Sik ya. Ibu mau kemana? Ibu mau keluar sebentar ya sama teman ibu. Ibu nitip warung ke kalian. Ibu nggak lama kan? Enggak kok, kalau lama ibu cuma sebentar. Ya udah ya Bu, hati-hati di jalan. Ya udah ibu berangkat dulu ya. Ya, hati-hati Bu. Akhirnya, ibu dan Bu Yanti berangkat menuju rumah Nyi Asih. Tapi tenan toh Mbak, iki kena berhasil aku ora gagal toh. Ya tenan toh Mbak. Ih, kancaku wingi omahe wis gedung lho Mbak. Apik tenan pokoke. Ya nek ngono berarti aku iso sugih, aku iso ngragati anakku loro. Iya Mbak, amin. Iki lho Mbak, omahe Asih. Walah, iki wis tekan toh Mbak. Tapi kok ora ana wong iblis ki Mbak? Emang sepi Mbak, soalnya Asih urip dhewean kene. Walah, ngono. Iki langsung mlebu wae ora apa-apa ora genai. Rapopo Mbak mlebu ae. Tapi aku kur iso ngantek kene yo. Ora apa-apa Mbak, matur suwun ya. Wis ngancani aku tekan ngomahe Asih.
Iya mbak, pada-pada. Tapi tanggung jawabku kurang anteknya yo. Iya mbak, hati-hati ya. Ya. Setelah itu, ibu masuk ke dalam rumahnya Asih. Permisi nih Ase. Rene nduk. Nggih nih. Ono apa kue merene nduk? Jadi gini nih, saya itu punya warung makan yang tadinya rame, tapi gara-gara ada saingan di warung sebelah, pelanggan saya itu pada kesana semua. Dan bagaimana caranya agar warung makan saya itu kembali rame? Oh, kue pengen warungmu rame meneh nduk. Gampang kui. Tapi kudu ono rego sik tok bayar nggo kabeh kui. Harga apa itu Nyi, dan apa yang harus saya lakukan? Moro ning sumur tua tengah telaga kae lan siapno sesajen nganggo ritual karo maca mantra iki. Dan untuk bayarannya Nyi, dan apakah ini akan berhasil? Ritual ini akan berhasil nek kowe nyepake pitik siji pendak dina malam Jumat lan kowe kudu bayar aku karo tengah dinggo nyepake ritual kuwi. Baik Nyi, akan saya usahakan. Ya wis engko bengi moro mrene meneh dinggo nglakoke ritual kuwi. Baik Nyi, matur suwun, kula pamit priya. Akhirnya, ibu pulang dan bertemu anak-anaknya. Ibu kemana aja ya? Kok dari pagi belum pulang? Iya, mana sih ibu kok nggak pulang-pulang ya? Itu ibu. Ibu dari mana aja? Kok lama sekali? Iya kok ibu lama banget. Ibu dari rumah teman ibu, gimana tadi ada pembelinya nggak? Dari pagi cuma 2 orang, Bu. Masih sepi ya? Iya tapi nggak apa-apa bu, kan rezeki udah ada yang ngatur. Ibu udah sholat belum? Kalau belum, kita sholat berjamaah dulu. Iya udah 2 minggu ini ibu nggak sholat bareng kami. Wes lah kalian duluan aja, ibu nanti, ibu masih banyak urusan. Malam hari pun tiba. Ibu datang kembali ke rumahnya Asih untuk melakukan ritualnya. Semua syarat untuk melakukan ritual sudah ibu penuhi. Ritual pun berjalan lancar. Akan tetapi, ibu akhirnya mengambil jalan yang sangat salah karena telah membuat perjanjian dengan bangsa jin. Akhirnya ibu harus memberikan 1 ekor ayam setiap malam Jumat. Pagi hari pun tiba. Ibu dan anak-anaknya membuka warung seperti biasa. Tetapi, entah kenapa warung ibu hari ini mulai ramai kembali. Banyak pembeli berdatangan dan membeli masakan dari warung ibu. Dan entah kenapa, warung sebelah menjadi sepi. Dek, aneh nggak sih warungnya kita tiba-tiba sepi gini? Nggak ada sek beli sama sekali.
Aku ya mikir ngono yu, tapi piye meneh mungkin warungnya dhewe kurang menarik. Enggak ah, wong seger-seger gini, apalagi lauknya. Iya sih yu, tapi astagfirullah nggak boleh mikir yang jelek-jelek. Kayaknya pakai anu deh, Dek. Anu apa? Shh, rasa mulai mbak. Alhamdulillah ya Bu, warung kita ramai lagi. Iya. Dek, sini deh kakak mau ngomong. Kenapa kak? Ibu kenapa ya dek? Kok jadi beda dari tatapan, cara ngomong. Terus kakak juga nggak pernah lihat ibu sholat lagi. Ibu jadi aneh, apa ibu marah ya sama kita? Enggak kok kak, enggak apa-apa. Mungkin karena kakak kepikiran aja dan mungkin karena ibu kecapean. Kita percaya aja sama Allah. Semoga ibu nggak kenapa-napa. Amin, semoga ya dek. Waduh, dek ora ana pitik iki. Pitik kunte apa tak leren sik wae ya. Mbak Nur apa-apa lah. Mbak, iku kok warungnya rame terus yo? Lah yo, aneh banget yo. Manis sebelah malah rame banget, saiki sepi. Tak krungu wingi si anak paling cilik loro-loroan. Loro apa mbak? Mbak aku ora ngerti. Aneh. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Pagi-pagi gini kok udah pada kumpul-kumpul ya? Jadi gini loh mbak, kita itu tuh bingung. Itu loh warung ibu itu loh. Itu tuh rame terus kayak aneh banget gitu ya. Oh, emangnya apa ya bu? Ya itu warungnya rame, sedangkan warung sebelah iki loh delokane sepi nyenyet ngono kuwi. Oh, ya Allah bu, jangan mikir yang aneh-aneh bu. Kan rezeki sudah ada yang mengatur. Seperti surat Al-Isra ayat 30 yang menjelaskan sesungguhnya Tuhanmu telah melapangkan rezekinya bagi yang dia kehendaki dan menyempitkannya bagi yang dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha meneliti dan Maha melihat hamba-hambanya ibu. Iya ya mbak, sepurane yo dhewe iki wis rasan-rasan esuk-esuk ngene iki yo. Jangan minta maaf sama saya bu, minta maaf langsung ke orangnya bu dan tanyalah kebenarannya bu. Iya mbak. Ayo masuk dek. Kamu lagi sakit kok duduk di luar? Bu, sakit adek makin parah. Kita harus bawa adek berobat. Ibu sudah tidak punya uang nak. Semua uang ibu udah ibu gunakan untuk membayar hutang almarhum bapakmu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ibu juga nggak tahu. Semua tetangga bilang mereka juga tidak punya uang. Maafkan ibu, pikiran ibu buntu dan sebenarnya ibu telah memilih jalan yang salah dan jauh dari Allah. Jalan yang salah? Apa yang ibu lakukan? Sebenarnya saat warung kita sepi, ibu pergi ke desa sebelah untuk meminta bantuan kepada dukun dan bersekutu dengan jin. Bu, kenapa ibu lakukan ini? Ibu kan tahu kalau bersekutu dengan jin adalah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ibu lakukan itu? Maafkan ibu nak, ibu pikir tidak ada jalan lain. Ibu membuat perjanjian dengan jin, yaitu dengan cara ibu memberikan 1 ekor ayam di setiap malam Jumat agar toko kita tetap ramai. Tetapi akhir-akhir ini ibu sudah tidak melakukan perjanjian itu karena ayam peliharaan ibu udah habis dan kita sudah tidak punya uang. Maafkan ibu telah dibutakan. Tidak ada jalan lain. Apa yang buat ibu seperti ini? Rezeki sudah ada yang mengatur, Bu. Kalau warung kita sepi, kita bisa buatnya lebih menarik lagi. Dan masih ada cara yang lainnya. Kita harus berusaha, Bu. Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kenapa ibu lakukan ini? Apa yang harus kita lakukan, Bu? Bu, anaknya kenapa bu? Nggak tahu, Bu. Tolongin, Bu. Ikutin saya ya. La ilaha illallah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un bu. Setelah ibu tenang, akhirnya ibu memberanikan diri untuk menceritakan semua yang telah ia lakukan dan terjadi kepada Ustazah. Setelah mendengar semua cerita dari ibu, Ustazah bertanya, Apakah ibu masih menyimpan sesajen di rumah ini? Jika masih, segera buanglah dan bertobatlah bu.
gimana ya Bu caranya untuk mengakhiri semua ini? Bu, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbaiki diri, dan mohonlah ampunan kepadanya. Tinggalkanlah perbuatan syirik dan lakukanlah sholat taubat, Bu, yang sebagaimana sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 39, yang artinya, maka siapa yang melakukan taubat setelah melakukan kezaliman, Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya, Bu. Dan sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha mengampuni, maha penyayang, Bu. Setelah semua yang terjadi, akhirnya ibu melaksanakan sholat taubat sebagaimana yang disarankan oleh ustazah dan berjanji untuk berubah menjadi lebih baik lagi ke depannya. Walau ibu belum bisa memaafkan dirinya sendiri dan masih merasa menyesal, tetapi kenyataan itu harus dihadapi dengan cara mengikhlaskan. Ibu kenapa nangis? Ya bakal kayak gini terus kita. Aneh banget toh. Mone sih, aduh, Mone sih. Kambingnya kabur. Simba dadah dulu. Dadah. Salam sama sayang. Ada yang sepuh. Dadah dulu, Mbak.